Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin dan Adab, kelas 3 SPIB. Di sini saya akan menjelaskan terkait peradaban Aztec dan peradaban Maya. Dalam perkembangan dari abad ke abad sebelum Christopher Columbus menyebut pendatang dari Tiongkok sebagai bangsa Indian, akhirnya bangsa ini tumbuh dan berkembang menjadi suku-suku seperti suku Toltec dan Aztec, suku Arawak dan Karib, dan suku Maya. Berdasarkan penelitian arkeologi, diketahui bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat India ini sudah memiliki masyarakat yang beradab tinggi seperti yang diwarisi oleh suku Maya. Mereka tumbuh dan menyebar ke seluruh benua. Pusat kebudayaan Aztec terdapat di Semenanjung Yucatan. Suku Aztec dan Maya memiliki kebudayaan yang sama seperti tradisi dalam hal upacara, pengorbanan manusia, dan kepercayaannya. Yang pertama, peradaban Aztec. Peradaban Aztec juga dikenal sebagai peradaban Anahuac, berkembang di sepanjang tepi sungai dan didirikan oleh Teotihuanacos. Mereka membangun piramida matahari di San Juan Teotihuacan yang terletak 35 mil dari Mexico City. Orang Aztec terampil dalam bidang arsitektur, keahlian emas dan perak, keramik dan tenun. Mereka juga maju dalam seni kerajinan bulu, dan warisan budaya mereka meliputi mantel artistik dan tekstil yang terbuat dari bulu burung. Mereka menghargai prinsip-prinsip moral, dan siapapun yang minum minuman keras secara berlebihan dapat dihukum mati. Suku Aztec juga unggul dalam bidang astronomi dan sistem penanggalan. Terbukti dengan menggunakan kalender batu yang saat ini disimpan di Museum Antropologi di Mexico City. Mereka menyembah banyak dewa, dengan dewa tertinggi adalah dewa perang, Huitzilopochtli. Suku Aztec merupakan suku pertama yang mengolah tembakau menjadi rokok dan mengolah kakao untuk dijadikan coklat. Minuman favorit mereka adalah pulque, yaitu sejenis wine yang terbuat dari mage atau jagung. Sistem pendidikan Aztec melibatkan pengajaran etiket, literasi, agama, dan keterampilan militer kepada anak-anak di kuil oleh pendeta sebagai guru. Letak geografis peradaban Aztec. Peradaban bangsa Aztec ini terletak di Meksiko, sehingga hal ini menjadikan Aztec sebagai identitas Meksiko di masa lalu, yang memulai kerajaannya dari nol. Mereka datang dari arah utara, suatu daerah bernama Aztlan, tanah air legendaris mereka. Mereka kemudian memilih bermukim di sebuah pulau di Danau Texcoco sekitar tahun 1200. Pada tahun 1325, kota danau tersebut mereka namai dengan Tenochtitlan. Tenochtitlan dirancang berdasarkan refleksi kosmos mereka, yaitu kepercayaan mereka mengenai keadaan alam semesta di mana dunia merupakan sebidang daratan yang dikelilingi oleh air, dengan sumbu vertikal yang menghubungkan 13 surga dan 9 tingkat alam baka. Pada tahun 1337, mereka membangun kota niaga Tlatelolco di bagian utara Tenochtitlan. Peradaban Teotihuacan yang didukung oleh sekitar 200.000 penduduk bermukim di lembah Meksiko Tengah. Mereka mengembangkan peradaban dagang berpusat di Teotihuacan. Kota ini juga berfungsi sebagai pusat agama yang mengundang peziarah dari kawasan Amerika Tengah. Kehidupan sosial peradaban Aztec. Pada awalnya, bangsa Aztec merupakan suku yang pertama kali berjuang di daerah pinggiran wilayah-wilayah tersebut. Selama pengembaraan mereka sebagai kelompok luar garis, bangsa Aztec kadang-kadang mengalami kemerosotan sampai berpakaian dedaunan dan makan serangga. Pada sekitar tahun 1325 Masehi, bangsa Aztec sampai di tempat yang sekarang menjadi kota Meksiko. Waktu itu tempat tersebut merupakan gugusan Danau Paya dan pulau kecil. Ketika suku Aztec melihat seekor elang bertengger di atas kaktus tanah Brawa dekat perbatasan barat daya Danau Texcoco, mereka menganggapnya sebagai tanda untuk membangun permukiman di sana.
Suku Aztec menguras lahan rawa, pulau-pulau buatan dibangun di mana mereka bisa menanam kebun dan mendirikan pondasi ibu kota, Tenochtitlan tahun 1325. Tanaman pertanian suku Aztec diantaranya jagung, kacang, kentang, tomat, dan alpukat. Mereka juga memancing dan berburu hewan lokal seperti kelinci, armadillo, ular, anjing hutan, dan kalkun liar. Sistem pertanian mereka relatif canggih, termasuk budidaya intensif metode tanah dan irigasi. Tradisi militer yang kuat akan memungkinkan suku Aztec membangun negara yang sukses. Bangunan gedung-gedung besar dibuat dari campuran semen dan pasir, kemudian dilapisi dengan semen halus. Kemudian Aztec mengalami kemunduran karena adanya kilang-kilang minyak dan pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang memompa polutan udara asam ke pantai Teluk Meksiko, mengancam kelestarian lukisan-lukisan dinding mural batu di runtuhan kota El Tajin yang berasal dari era sebelum kemunculan suku Aztec. Kehidupan budaya suku Aztec memiliki kuil berbentuk piramida yang tengahnya berlubang untuk memasukkan kurban emas dan perak dalam kegiatan keagamaannya, di mana konsep kepercayaan menyembah dewa-dewa. Suku Aztec memiliki sebuah patung di kota Veracruz yang beratnya 30 ton sebagai perwujudan dewa utama yang disucikan. Suku Aztec mampu mengusahakan tambang emas dan perak. Suku Aztec juga tiap 52 tahun sekali mengadakan upacara besar-besaran yang diputuskan di Hall of the Star, ibu kota kerajaan Aztec. Kehidupan ekonomi besar mata pencaharian bangsa Aztec adalah berdagang dan bertani. Namun tidak sedikit juga sebagai pengrajin emas dan lain-lain. Hasil pertanian yang diolah di ladang-ladang pertanian adalah alpukat, kacang merah, dan jagung. Mereka juga membuat kerajinan dari emas dan perak untuk perhiasan. Dari kegiatan dagang dan jenis barang dagangannya yang diperjualbelikan dan sarana penunjang yang dibangunnya, para ahli menyimpulkan bahwa bangsa Aztec memiliki tingkat kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Peradaban ini runtuh karena penaklukan oleh bangsa Spanyol di bawah pimpinan Hernando Cortés pada tahun 1521. Bangsa Aztec menggunakan biji coklat sebagai uang. Mereka juga membangun pematang dan kanal untuk menghubungkan dengan pemukiman di Tenochtitlan. Ibu kota Aztec berkembang pesat sebagai pusat dagang. Dengan pesatnya perdagangan, kelas perdagangan pun tumbuh dengan pesat sehingga membentuk lapisan tersendiri. Mereka menjual barang-barang mewah seperti katun, koka, kulit, dan perhiasan emas. Kaisarnya yang terkenal adalah Montezuma II yang menjabat dari tahun 1502 sampai 1520. Dia dianggap oleh sejarawan memiliki lambang-lambang kebesaran dibandingkan raja-raja Eropa yang pada periode yang sama. Kehidupan pemerintahan pada tahun 1519, beberapa saat sebelum kedatangan bangsa Spanyol, seluruh penduduk Imperium Aztec berjumlah 2,5 juta. Pemerintahannya bersifat sentralisasi. Gubernur provinsi diangkat pemerintah pusat. Sebagai masyarakat yang teratur, bangsa Aztec sudah mengenal pengadilan dan mempunyai tentara yang teratur untuk menyangga imperium. Kehidupan keagamaan, bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar berperang. Bagi mereka, perang merupakan bagian dari budaya sendiri dan bagian dari sistem kepercayaan. Bangsa Aztec menyembah dewa atau politeisme. Mereka menyembah dewa matahari yaitu Huitzilopochtli. Mereka mempercayai bahwa matahari adalah sumber kehidupan dan harus terus dipelihara agar terus beredar pada orbitnya dan berputar terbit dan tenggelam. Untuk itu diperlukan pelumas yang murni yaitu darah manusia. Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia merupakan tugas suci dan wajib dilakukan agar dewa matahari tetap memberikan kemakmuran bagi manusia. Upacara pengorbanan dilakukan di atas altar di puncak piramid dengan cara mengambil jantung korban untuk pendeta. Upacara manusia juga dilakukan secara massal dengan cara membunuh banyak orang. Dan mereka mempersembahkan jantung manusia yang masih berdetak yang diambil secara langsung menggunakan pisau yang sangat tajam.
Yang berikutnya adalah peradaban Maya. Peradaban Maya di Amerika Tengah berkembang pada tahun 2000 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Suku Maya tumbuh dan berkembang di negara-negara kota mirip dengan polis Yunani. Kuil-kuil peradaban Maya dianggap sebagai keajaiban arsitektur. Candi peninggalan budaya yang terkenal antara lain kuil prasasti, kuil pahlawan, kuil kegelapan. Suku Maya mempunyai keahlian di bidang astronomi dan matematika. Mampu memprediksi gerhana bulan dan matahari. Mereka mengembangkan sistem kalender yang terdiri dari 365 hari dalam setahun, 18 bulan dan 20 hari per bulan. Mereka juga menggunakan konsep nol dalam perhitungan matematisnya. Jagung merupakan makanan pokok suku Maya, namun mereka juga menanam tanaman seperti paprika, kacang-kacangan, kentang, dan coklat. Mereka menikmati olahraga dan festival, dengan permainan paling populer adalah pok tapok, permainan bola yang dimainkan di lapangan berdinding. Mereka menyembah banyak dewa dan kepercayaan agama mereka bersifat politeistik. Peradaban Maya mencapai puncaknya namun mengalami kemunduran setelah diserbu oleh bangsa Toltec yang dipimpin oleh Raja Quetzalcoatl. Setelah penaklukan tersebut, bangsa Maya dijajah oleh Spanyol pada abad ke-16. Letak geografisnya sendiri, peradaban suku Maya terletak di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Wilayah peradaban suku Maya meliputi semenanjung Yucatan di Meksiko, Honduras dan Guatemala, di mana pusat peradabannya terdapat di semenanjung Yucatan. 2. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosialnya, suku Maya telah mengenal sistem pertanian dan astronomi. Dalam hal pertanian, suku Maya telah mengenal sistem pengairan terusan. Mereka membangun kebun cinampa di pulau-pulau buatan yang subur atau di danau-danau yang dangkal di lembah Meksiko. Tanaman pokoknya adalah jagung, sedangkan dalam ilmu astronomi, suku Maya yang telah mengenal 2 sistem kalender. Yang pertama, sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, yaitu satu tahunnya sama dengan 365 hari, dan yang kedua, sistem kalender berdasarkan kepercayaan, yang mana satu tahunnya itu 260 hari. Kehidupan budaya suku Maya. Di bidang astronomi, suku Maya kuno telah mampu mengukur orbit benda langit dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suku Maya juga mampu meramalkan gerakan Venus ke tingkat presisi hanya setara dalam beberapa kali. Dan suku Maya kuno juga menciptakan karya-karya seni besar dalam bentuk gerabah dan batu giok. Kehidupan ekonomi. Perekonomian suku Maya bergantung pada perdagangan. Suku Maya mengenal perdagangan secara barter dengan menukar ikan, madu, kerang, giok, tembikar, garam, coklat, bulu atau kulit, batu, api, kapas, dan lain sebagainya. Rute perdagangan mengikuti aliran-aliran sungai penting di wilayah mereka dan di pantai Teluk Meksiko, Karibia, dan Pasifik. Kehidupan pemerintahan. Pemerintahan suku Maya dapat dibedakan atas 2 kerajaan. Yang pertama, kerajaan tua yang berdiri pada tahun 300 sampai 900 Masehi, berpusat di wilayah tropik Guatemala sekarang, Honduras, dan Meksiko Selatan. Di daerah-daerah hutan telah ditemukan reruntuhan kota-kota suku Maya, antara lain Copan dengan jumlah piramida, kuil, altar, tempat bermain bola, pemandian, pusat pengamatan astronomi, dan sebagainya. Kota-kota itu ditinggalkan sekitar tahun 900 Masehi tanpa sebab-sebab yang jelas. Yang kedua, kerajaan baru yang berdiri pada tahun 900 sampai dengan 1200 Masehi, berpusat di Jazirah Yucatan. Sebenarnya bukan merupakan kerajaan tetapi konfederasi bebas daerah-daerah kota yang dikuasai oleh para pendeta. Antara tahun 1200 sampai dengan 1540 Masehi terjadi pembaruan antar unsur-unsur Meksiko dengan kebudayaan Maya di antara suku-suku Indian yang sampai sekarang masih mendiami daerah itu. Suku Lankenden dianggap sebagai keturunan paling asli suku Maya. Lanjut berikutnya, kehidupan keagamaannya. Suku Maya
memiliki kepercayaan yaitu memuja dewa politeisme seperti dewa laut, dewa matahari, dewa hujan, dewa musim semi. Mereka juga mengenal upacara pemujaan yang mengorbankan nyawa manusia karena mereka percaya matahari harus makan jantung dan darah manusia untuk menentukan kelangsungan hidup dunia. Maka kesimpulannya, nenek moyang bangsa Indian berasal dari Asia, ras Mongoloid yang datang ke benua Amerika pada tahun 34.000 sampai dengan 30.000 sebelum Masehi secara bertahap melalui Road Siberia, Selat Bering menuju Alaska. Mereka menyebar ke seluruh penjuru benua Amerika menjadi suku-suku bangsa baru seperti suku bangsa Toltec dan Aztec di Meksiko, suku bangsa Arawak dan Karib di Kepulauan Karibia, suku bangsa Maya di Amerika Tengah, suku bangsa Inca di nenek moyang bangsa Indian berasal dari Asia, ras Mongoloid yang datang ke benua Amerika. Secara bertahap melalui Road Siberia, Selat Bering menuju Alaska, mereka menyebar ke seluruh penjuru benua Amerika menjadi suku-suku bangsa baru seperti suku bangsa seperti yang di atas disebutkan tadi. Suku Aztec dan Maya merupakan satu bangsa yang berperan tinggi dalam peradaban di Amerika, telah mengenal kepercayaan politeisme dan dewa-dewa matahari adalah Tuhan mereka yang sangat tak ditakuti. Mereka beradab tinggi bahkan sebelum tahun Masehi. Peninggalan peradaban Amerika sangat tinggi dengan pembuatan jalan, jembatan serta kuil piramid yang sangat megah. Kemajuan teknologi mereka sangat tinggi pada masa itu. Sebagian besar mata pencaharian mereka bertani dan berdagang membuat ekonomi stabil dan makmur, sehingga kehebatan yang mereka ciptakan membuat mereka menjadi pusat peradaban pada waktu itu. Peradaban suku bangsa Maya pada masa kemegahannya dikenal sebagai bangsa Yunani dari Amerika karena terkenal di bidang arsitektur. Kemudian peradaban Maya mengalami masa kehancuran ketika mendapat serbuan dari suku bangsa Toltec dari Meksiko di bawah pimpinan Raja Quetzalcoatl yang berarti ular bertulang, Two-Headed Serpent. Setelah berhasil menduduki suku bangsa Maya, Raja Quetzalcoatl mendirikan konfederasi Mayapan. Namun setelah kematian raja tersebut, kemudian konfederasi Mayapan menjadi mundur. Akhirnya sampai pada abad ke-16, suku bangsa Maya dan Toltec yang digabungkan dalam konfederasi Maya pun berhasil dijajah oleh Spanyol. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.